Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Kami menyambut semua Anda yang hari ini baru pertama kali menghadiri ibadah kami. Kehadiran Anda sangat melengkapkan sukacita kami. Oleh karena itu, nanti seusai ibadah, sudilah Anda untuk mampir sejenak di konter informasi yang terletak di lantai bawah ruang ibadah kita. Di sana telah tersedia cenderamata dari jemaat bagi Anda. Kunci untuk memiliki kekuatan di saat masa-masa sukar adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan menghadiri pertemuan doa diper yang diadakan secara onsite setiap hari Kamis pukul 18.30 WITA. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti doa pagi melalui Zoom setiap hari Sabtu pukul 6 WITA. Janganlah kita menjalani hidup ini sendirian. Kelompok kesan sebagai keluarga rohani sangatlah penting bagi kehidupan kita. Di dalamnya, kita akan memperoleh sebuah kehangatan dalam berkomunitas. Selagi kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita pun akan semakin diteguhkan dalam menjalani hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Bergabunglah dalam kelompok kesan yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA. Anda dapat bergabung dengan kelompok kesan yang dekat dengan wilayah tempat tinggal Anda. Untuk informasi wilayah-wilayah kesan, dapat menghubungi hotline gereja. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui amplop persembahan yang telah tersedia di kantong kursi di depan Anda, atau mengirimkannya ke nomor rekening gereja, ataupun dengan men-scan QR Code yang ada di kursi depan Anda. Informasi mengenai berbagai kegiatan tadi dapat Anda lihat melalui berbagai sosial media gereja, baik itu Instagram, Facebook, atau dengan menghubungi hotline gereja di nomor 0811 55 55 257. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom MDC Samarinda. Siap untuk kasih Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Bersama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia Dia ini. mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur Dengan pada bersukacita katakan. dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Semua itu bertepuk tangan buat Tuhan.
memuliakan Tuhan. Karena dia baik, kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Oke. Semuanya memuji Tuhan dengan sukacita. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
kesetiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua yang diberkati katakan mari Tuhan katakan sebab Allah Sebab Allah sanggup. sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Sekali lagi aku Tuhan bagiku. semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya yang diberkati beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini dunia sedang bergoncang, tapi firman Tuhan berkata itu baru permulaannya. Saya dan saudara tidak perlu takut dan khawatir. Kita hanya perlu melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Karena di luar Yesus, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Tempat teraman di muka bumi ini adalah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Pagi hari ini kami menikmatinya Tuhan. Puaskan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami pulang dari tempat ini membawa berkas-berkas yang baru, kirpat yang baru, anggur yang baru yang berasal daripada Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling terbaik hanya bagi Tuhan. Yes God. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai.
selalu setia menolong dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Thank you, Jesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia menolong dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Semua ajak kita sama-sama belajar pujian. Kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di
pulang dari tempat ini, kita membawa berkas-berkas ini. Tinggalkan kantong yang lama itu. Karena kantong yang lama itu akan terkoyak. Tuhan, terima kasih. Kami menikmati-Mu, Kau pegang hidup kami, Kau pegang hidup kami, takkan Kau biarkan kami sendirian, Yesus. Nikmati Dia, nikmati Dia, nikmati betapa baiknya Tuhan. Praise the Lord. Thank you, Holy Spirit. Saya merasakan saudara mengalami, nikmati kehadiran, nikmati. Thank you, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Cuma Tuhan katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyata
dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita, yaitu para pengikutnya, sebagai carang yang berbuah banyak. Salah satu wujud dari hidup yang berbuah adalah menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, saya mendorong setiap saudara-saudari untuk terlibat dalam kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026 mulai pukul 9 WITA. Saudara-saudari dapat terlibat sebagai peserta donor darah ataupun sebagai panitia yang menyiapkan kegiatan donor darah tersebut. Untuk itu, saudara-saudari perlu mendaftarkan diri di counter informasi di lobi gereja kita seusai ibadah nanti. Selain itu, saudara-saudari juga dapat terlibat di dalam memberikan bantuan dana bagi penyelenggaraan kegiatan donor darah maupun berbagai kegiatan lainnya seperti mendukung perintisan jemaat, sekolah PAUD, maupun pemberian sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Saudara-saudari dapat memberikan melalui QRIS kepada rekening misi ataupun menggunakan amplop berwarna merah yang ada di kantung kursi di hadapan saudara-saudari. Sama seperti Kristus yang telah rela berkorban dan tidak mementingkan dirinya sendiri demi umat manusia. Demikian juga kita harus meneladani Kristus sehingga orang banyak tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Selamat pagi saudara-saudari. Bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang baru hadir pertama kali dalam ibadah ini, seusai ibadah sudilah mampir sejenak di counter informasi supaya kami bisa mengenal lebih lanjut Bapak Ibu saudara-saudari, dan juga ada cindera mata bagi setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Dan jangan lupa sekali lagi tentang donor darah, silakan daftarkan diri nanti seusai ibadah di counter informasi di bawah. Saya melihat dalam jemaat ada dua jenis wajah. Wajah yang pertama adalah wajah siap kasih angpau. Dan wajah yang kedua adalah wajah yang siap menerima angpau. Yang mana saudara-saudari ya silakan jawab masing-masing. Yuk kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami perlu Engkau. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Sama seperti carang yang tidak bisa terpisah daripada pokok anggur. Demikianlah kami tidak bisa terpisah dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memerlukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Buka hati dan pikiran kami. Ajar kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Karena kami tahu firman-Mu itu penuh kuasa. Firman-Mu itu bisa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu itu bisa menuntun jalan kami kepada kebenaran. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, beberapa tahun yang lampau saya diundang untuk melayani di gereja kita yang ada di kota Bandung. Biasanya kalau melayani ke kota Bandung, saya mengambil rute dari Samarinda ke Jakarta dengan pesawat, kemudian dari Jakarta ke Bandung dengan menggunakan kereta ataupun bis ataupun mobil. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi tantangan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu, kalau kita melewati kota Jakarta ke arah Bandung, itu tantangan terbesarnya adalah harus menembus kemacetan kota Jakarta. Sehingga jarak tempuh dari bandara di Cengkareng sampai ke Bandung itu bisa 3-4 jam. Dan kalau memang sangat macet sekali itu bisa 5 jam. Karena macetnya bukan karena jauhnya. Nah oleh karena itu ketika pulang dari melayani dari kota Bandung mau kembali ke Samarinda, saya mencoba rute yang lain. Rute yang berbeda. Yaitu dari Bandung pergi ke Majalengka. Dari Majalengka naik pesawat ke Balikpapan dan kemudian dari Balikpapan menggunakan jalan darat ke Samarinda.
Tapi dengan harapan menghindari kemacetan kota Jakarta. Karena dari Bandung ke Majalengka hanya bisa ditempuh dalam waktu hanya 1 jam saja. Dari Bandung ke kota Majalengka. Nah di Majalengka ini ada satu bandara yang baru, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar nama itu? Oh belum. Ada yang belum, ada yang mungkin pernah dengar tapi juga menurut saya hampir jarang yang menggunakan bandara tersebut. Nah pada waktu itu, karena ingin ke Balikpapan, saya dari Bandung ke Bandara Kertajati supaya bisa terbang ke Balikpapan. Setibanya saya di Bandara Kertajati, saya sangat terkagum Bapak Ibu Saudari, karena bandara pada waktu itu masih baru. Megah, indah, luar biasa bandara tersebut. Bandara Kertajati merupakan bandara terluas atau terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Bandara Kertajati itu. Bandara nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Jadi bukan Surabaya, bukannya Balikpapan, apalagi Samarinda. Kertajati. Bandara ini dibangun dengan menghabiskan biaya 2,6 triliun rupiah. Dan bandara ini Bapak Ibu Saudara-saudari itu dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar. Begitu luasnya. Bandara ini memiliki 2 runway atau landasan pacu yang sedemikian kuat dan sedemikian lebar sehingga mampu mendaratkan pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 atau atau Airbus A380, yaitu pesawat yang 2 tingkat itu loh. Bisa mendarat di Kertajati karena begitu landasan pacu begitu kuatnya dan besarnya. Dan bukan itu saja. Bandara ini sanggup menampung 20 pesawat. Dia memiliki 20 tempat parkir pesawat atau namanya apron. 4 untuk pesawat berbadan lebar dan 16 untuk pesawat berbadan kecil. Dan diharapkan bandara ini bisa menampung jumlah penumpang setiap tahunnya 12 sampai 25 juta penumpang tiap tahunnya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya ke sana itu sepi, kosong, melompong, gak ramai. Gak terlalu ramai. Tahun 2023 itu masih ada 7 penerbangan yang menggunakan Bandara Kertajati. 6 penerbangan domestik dan 1 penerbangan internasional ke Kuala Lumpur. Namun pertengahan tahun lalu, pertengahan tahun 2025, semua penerbangan domestik itu tidak beroperasi lagi. 7 penerbangan domestik salah satu ke Balikpapan, tapi pertengahan tahun lalu, 2025, sudah tidak ada lagi penerbangan domestik yang beroperasi di Bandara Kertajati. Bisa bayangin tambah sepi lagi. Hanya ada 1 rute penerbangan internasional, yaitu ke Singapura. Dari Majalengka ke Singapura. Yang masih ada, itu pun gak tiap hari, seminggu hanya 2 kali saja. Bandara yang sebesar itu, tetapi sepi penumpangnya. Selain itu bandara ini digunakan juga untuk memberangkatkan orang-orang muslim untuk menunaikan ibadah haji. Tapi itu saja, tidak digunakan yang lain. Waktu saya melihat kondisi bandara ini, hati saya miris Bapak Ibu Saudari. Saya pikir prihatin hati saya. Saya bilang ini sayang sekali ya, bandara sebesar ini baru begitu bagus, tetapi tidak digunakan secara maksimal. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga teringat di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita, bagi banyak orang-orang yang seperti Bandara Kertajati ini. Orang-orang yang hidupnya itu enggak maksimal. Sebagaimana maksud Tuhan menciptakan mereka di dunia ini. Pada akhirnya sebagai akibat mereka ini hidup di dalam penyesalan karena sudah menyia-nyiakan hidup mereka yang 1 kali ini saja. Gak maksimal. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Setiap kita sebagai pengikut Kristus,
seharusnya hidup kita ini maksimal. Bukan hidup yang tidak berguna. Bukan hidup yang tidak bermanfaat. Yang kemudian kita menyesalinya dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudari. Apakah selama ini kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sudah maksimal? Seandainya, misalkan kalau Tuhan memanggil kita pada hari ini pulang ke rumah Dia, ke pangkuan Bapa di surga, meninggalkan dunia ini. Apakah kita menyesali kehidupan kita di dunia ini? Karena kita sudah menyia-nyiakan hidup selama ini. Atau kita dengan bangga bisa pulang ke rumah Bapa di surga karena kita tahu bahwa hidup kita sudah maksimal. Apakah saudara-saudari siap untuk pulang ke rumah Bapa pada hari ini? Karena setiap saudara-saudari sudah menyadari bahwa selama ini saudara-saudari hidupnya sudah maksimal. Atau Bapak Ibu saudara-saudari, nyesal ngomong Tuhan saya belum siap Tuhan. Karena selama ini hidup saya gak maksimal, karena selama ini saya sudah menyia-nyiakan hidup saya. Karena selama ini hidup saya belum membawa manfaat. Baik bagi diri saya, bagi Tuhan maupun dengan sesama saya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa setiap kita sudah memiliki hidup yang maksimal? Bagaimana setiap kita tahu bahwa hidup kita ini sudah maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ketika Dia menciptakan setiap kita? Apakah yang Alkitab ajarkan mengenai ini? Apa yang firman Tuhan jelaskan tentang hidup yang maksimal ini? Untuk itu saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudari membaca firman Tuhan di Yohanes pasal ke-15 ayat 5-8. Firman Tuhan yang menjadi acuan atau referensi sepanjang 2 bulan terakhir ini untuk membahas tema gereja kita di sepanjang tahun 2026. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Bapak Ibu baca ayat yang ke-5 dan ke-6, saya baca ayat 7 dan ke-8. Siap semua? Wah, cuma 2-3 orang yang siap. Siap semua? Oke, 3, 4. Ulangi, ayat 6, 3, 4. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus itu mengemukakan 3 pelajaran. Pelajaran pertama yaitu tentang pentingnya memiliki relasi akrab dengan dirinya. Pelajaran yang kedua itu adalah unsur-unsur yang bisa menolong kita menumbuhkan relasi akrab dengan dirinya, keakraban dengan Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah apakah dampak atau buah dari relasi akrab dengan dirinya. Pada minggu yang lampau saya sudah membahas bahwa buah atau dampak dari relasi akrab dengan Tuhan itu disingkat dalam 3M. Dampak yang pertama itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan, M yang pertama. Mengenai hal ini kita sudah belajar bersama-sama di dalam ibadah pada minggu pertama di bulan Februari ini. Tentang bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan. M yang kedua itu adalah hidup memberkati sesama atau memberkati orang lain. Dan kita sudah sama-sama membahasnya di dalam ibadah minggu yang lalu. Memberkati orang lain. Dan pada hari ini maupun minggu yang akan datang, kita akan belajar bersama-sama dampak dari hidup yang berbuah, yaitu hidup M yang ketiga, maksimal. Hidup yang maksimal. Apa sih maksudnya hidup yang maksimal? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah hidup yang maksimal?
Dengan mempelajari perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15, khususnya ayat ke-5 sampai 6, kita di situ bisa melihat bahwa hidup yang maksimal itu adalah hidup yang sesuai rencana Tuhan. Saya ulangi, hidup yang maksimal itu adalah hidup yang sesuai rencana Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di ayat ini Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan para pengikutnya sebagai carangnya. Di mana carangnya harus menempel kepada pokok anggur tersebut. Demikian juga kita sebagai pengikutnya yang percaya kepada Yesus harus menempel atau memiliki relasi akrab dengan Tuhan. Karena relasi akrab dengan Tuhan itu membuat hidup kita berbuah banyak. Inilah yang namanya hidup maksimal. Yaitu menjalani kehidupan ini sebagaimana seharusnya sesuai dengan rencana Tuhan. Mengapa? Karena sama seperti carang itu ada, itu untuk menghasilkan buah. Dan kalau carang ini berfungsi, yaitu menghasilkan buah, maka carang ini kita bisa katakan sebagai carang yang maksimal, yang fungsinya maksimal karena dia menghasilkan buah. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, jika setiap kita ingin memiliki hidup yang maksimal, maka kita harus hidup sebagaimana Tuhan menciptakan kita yang sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap pengikut Kristus, setiap kita diciptakan Tuhan secara unik. Kita ini bukan buatan pabrikan yang sama itu enggak. Setiap kita ini unik. Setiap pengikut Kristus diciptakan Tuhan secara unik. Setiap orang. Mau pengikut Kristus bukan pengikut Kristus, setiap orang diciptakan unik. Namun bagi setiap pengikut Kristus, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang khusus atau spesifik. Tuhan menciptakan setiap kita, para pengikut Kristus, meskipun unik, tapi dia punya tujuan yang khusus dan spesifik. Dan kalau kita ingin hidup maksimal, kita harus melibatkan diri di dalam rencana Tuhan yang spesifik tersebut. Mengenai hal ini seorang hamba Tuhan, dia juga seorang tokoh kegerakan pembaharuan gereja yang bernama Arthur Wallis. Dia berkata demikian tentang bagaimana hidup yang maksimal. If you would do the best with your life, find out what God is doing in your generation and throw yourself wholly into it. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jika Anda ingin menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, hidup yang maksimal ini, cari tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam generasi Anda dan ceburkan seluruh diri Anda ke dalamnya. Arthur Wallis mengungkapkan tentang hal ini ketika dia melihat kehidupan Daud. Khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Mengapa Daud dituliskan bahwa dia melakukan kehendak Allah pada zamannya? Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat ke-22, firman Tuhan menuliskan demikian di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Tentang Daud Allah telah bersaksi. Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang telah melakukan segala kehendakku. Dengan kata lain saudara-saudari, Daud adalah pribadi yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan. Sedemikian rupa akrabnya sehingga Daud menyadari, sehingga Daud mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidupnya.
Dan ketika Daud menyadari rencana Tuhan dalam hidupnya, maka dia melibatkan diri di dalam rencana Tuhan tersebut. Kan itu saya percaya setiap orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya dan apa yang Allah kerjakan di dalam generasinya, dan ia akan melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan tersebut. Ya, ulangi. Setiap orang yang akrab dengan Tuhan, setiap orang yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan, maka dia akan mengetahui apa yang Allah kerjakan di generasinya. Apa rencana Tuhan di generasinya. Dan bukan hanya itu, tapi juga bersedia melibatkan diri di dalam rencana Tuhan tersebut. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah tentu apa yang sedang Allah kerjakan dalam generasi ini. Apa yang sedang Allah kerjakan dalam generasi ini? Saya percaya Tuhan mengerjakan banyak hal. Namun salah satu yang sedang Tuhan kerjakan adalah dia terus menerus membaharui dan memulihkan gerejanya. Amin. Tuhan sedang terus menerus membaharui dan memulihkan gerejanya. Termasuk gereja kita. Gereja bukan dalam pengertian organisasi. Gereja bukan dalam pengertian institusi, tetapi lebih lagi gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang percaya. Gereja dalam pemahaman persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yaitu saya dan saudara-saudari sekalian. Tuhan sedang terus-menerus melakukan pembaharuan. Tuhan sedang terus-menerus melakukan yang namanya pemulihan di antara kita. Apakah pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan? Dari berbagai pemulihan dilakukan oleh Tuhan, salah satunya adalah pemulihan pelayanan yang namanya pemuridan. Karena selama ini banyak gereja yang mengadakan pemuridan itu dengan maksud untuk mencetak para pelayan-pelayan. Ataupun gereja melakukan pemuridan dengan maksud untuk menyelesaikan seri pelajaran. Padahal tujuan yang sesungguhnya dari melakukan pemuridan itu adalah untuk membentuk para pengikut Kristus untuk menjadi serupa dengan Dia. Ini yang kita kenal dengan yang saya sekali sebutkan di dalam khotbah-khotbah saya, yaitu spiritual formation atau pembentukan kerohanian. Pemuridan harus dikembalikan kepada esensinya, yaitu menghasilkan murid-murid yang serupa dengan Kristus. Bukan mencetak pekerja saja, bukan sekedar untuk menyelesaikan seri pelajaran, tetapi sejauh mana bisa menghadirkan atau melahirkan para pengikut yang serupa dengan Kristus. Karena sama seperti carang yang menempel pada pokok anggur. Carang ini pasti menghasilkan buah anggur, betul? Gak pernah carang menempel pada pokok anggur menghasilkan buah durian ataupun buah apel ataupun semangka. Enggak. Karena dia menempel kepada pokok anggur menghasilkan buah anggur. Demikian juga seharusnya setiap kita yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan menempel dengan Tuhan. Buah-buah kita harusnya buah-buah yang dihasilkan juga oleh Yesus Kristus. Itulah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, gereja harus terus nantiasa diperbaharui. Inilah juga yang dikatakan oleh Santo Agustinus dari Hippo. Dia seorang teolog asal Aljazair, Afrika Utara. Di dalam bahasa Latin dia mengatakan demikian. Ecclesia semper reformanda est, yang arti gereja harus senantiasa dibaharui. Setiap kita harus membuka hati kita, pikiran kita untuk mengalami pembaharuan. Hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di generasi di mana kita hidup saat ini. Sebab kalau gereja kita, setiap kita tertutup dengan apa yang Tuhan kerjakan, kita akan ketinggalan. Karena Tuhan tidak pernah bergantung sama kita. Tuhan tidak pernah bergantung sama orang-orang tertentu, tidak.
Tidak. Tuhan melihat sejauh mana kita membuka hati kita untuk terlibat di dalam pembaharuan dan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Itulah hidup yang maksimal. Ketika kita menyadari apa kehendak Tuhan. Dan kita bersedia menceburkan diri di dalam apa yang sedang Tuhan lakukan di generasi di mana kita berada saat ini. Hidup yang maksimal bukan hanya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi juga hidup yang produktif. Hidup yang produktif di sini artinya kemampuan untuk menghasilkan ataupun melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Lagi, hidup yang produktif itu artinya kemampuan atau kapasitas untuk menghasilkan ataupun melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kita harus membedakan Bapak Ibu Saudara-saudari antara produktif dengan sibuk. Karena banyak orang yang sibuk tetapi tidak selalu produktif. Misalkan sibuk nonton drakor setiap hari. Misalkan lagi sibuk main game setiap hari. Misalkan lagi sibuk ngegosipin orang setiap hari. Sibuk. Bisa menghabiskan waktu berjam-jam, tapi yang menjawab apakah itu produktif? Produktif gak kira-kira? Enggak, karena gak menghasilkan hal-hal yang positif, tidak menghasilkan hal yang bermanfaat, lebih banyak negatifnya. Lebih banyak merusaknya daripada manfaatnya. Jadi antara sibuk beda dengan produktif. Banyak orang yang sibuk tapi belum tentu produktif. Karena itu pertanyaan, selama ini kita sibuk atau produktif? Nah, hidup yang produktif ini itu tidak terlepas dari yang namanya sikap bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Antara lain waktu, uang, kemampuan atau talenta atau karunia. Sekali lagi, hidup yang produktif ini tidak terlepas dari sikap bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yaitu waktu, uang, maupun talenta, karunia, kemampuan kita. Tidak bisa terlepas. Karena kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kita ini akan semakin bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena kalau kita memiliki relasi akrab dengan Tuhan, kita ini akan mengetahui apa maksud Tuhan mempercayakan kepada kita. Waktu, uang, talenta, kemampuan. Sehingga hal itu membuat kita bisa semakin bertanggung jawab. Tapi kalau kita nggak memiliki relasi akrab dengan Tuhan, kita nggak tahu apa tujuan Tuhan, apa maksud Tuhan. Mempercayakan kepada kita uang, mempercayakan kepada kita waktu, mempercayakan kepada kita talenta. Akhirnya yang terjadi adalah kita menggunakan semuanya itu demi tujuan kita, bukan dengan maksud Tuhan. Kalau kita punya relasi akrab dengan Tuhan, kita akan tahu, Tuhan, saya tahu mengapa Engkau mengizinkan aku hidup di dunia ini sampai saat ini. Dalam menggunakan waktuku 24 jam. Bagaimana aku menggunakan waktu? Orang yang memiliki relasi akrab dengan Tuhan, dia tahu mengapa Tuhan memberkati dia dalam hal keuangan. Mengelola keuangan tersebut dengan bijaksana. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu apa maksud Tuhan memberikan talenta. Baik ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa masak mungkin, ada yang bisa berbicara. Ya kan, sebelum ngomong satu patah, dua patah kata aja udah langsung orang mau beli barangnya dia. Itu talenta, gak semua orang bisa seperti itu. Punya kemampuan-kemampuan khusus. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu untuk apa Tuhan melakukan itu. Karena dia tahu maksud dan rencana Tuhan tersebut, maka dia akan menjadi lebih bertanggung jawab. Sama seperti suatu kali ada seorang yang kaya raya, dia pergi dengan istrinya, biasanya dia pakai mobil yang sangat bagus untuk ke kantor, dia menitipkan itu ke supirnya dengan satu tujuan. Saya pergi ya,
sama ibu ke luar negeri. Tolong kamu pakai mobil ini hanya untuk mengantarkan anak ke sekolah. Digunakanlah oleh si supir itu mobil ini untuk mengantarkan anak si tuannya ini ke sekolah. Tetapi setelah mengantarkan ke sekolah dia pikir daripada nganggur, ya sudahlah saya lumayan buat ngegojek. Dipakailah mobil itu buat ngegojek. Buat ngegojek, asik muter-muter, dapat duit. Dan karena itu dia terlambat jemput anaknya sekolah. Pulang ke rumah. Kalau ditanya masalah produktif gak supir ini? Produktif, kenapa? Menghasilkan duit. Tetapi produktifnya ini tidak sesuai dengan maksud tuannya. Mengizinkan menggunakan mobil tersebut. Hal ini pula yang harusnya menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana selama ini kita mengelola sumber daya yang sudah Tuhan berikan pada kita? Apakah dengan sikap bertanggung jawab atau tidak? So, kalau kita tidak memiliki sikap bertanggung jawab, hidup kita tidak akan menjadi hidup yang produktif. Dan kalau hidup kita nggak produktif, itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hal-hal positif dan bermanfaat, maka sulit bagi kita untuk memiliki hidup yang maksimal. Akhirnya hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal ke-15 ke-6 demikian. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa orang yang tidak tinggal di dalam dia maka akan menjadi kering. Dan pada akhirnya akan dibuang dan dibakar. Dibuang dan dibakar ini seringkali menunjukkan tentang orang-orang yang tidak memiliki relasi dengan Kristus. Atau orang-orang yang hidupnya di luar Kristus. Namun kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 15, rupanya meskipun dia itu pengikut Kristus, tetapi dia hidupnya tidak produktif, hidupnya tidak maksimal, maka dipandang sama seperti orang-orang yang di luar Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudari, orang yang benar-benar pengikut Kristus, dia punya relasi dengan Kristus, harusnya hidupnya maksimal. Kalau tidak, itu gak ada bedanya dengan mereka yang hidupnya di luar Kristus, yang belum kenal Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana kalau kita hidup ini sia-sia sama seperti carang yang kering tersebut. Kita akan dibuang dan dibakar. Karena memang kalau kita melihat yang namanya carang anggur atau ranting anggur, itu gak bisa dibuat apa-apa lagi. Kalau gak berbuah, gak bisa dipakai untuk apa-apa lagi. Di dalam Yeskil pasal ke-15 ayat 1 ke 4, Tuhan itu menggambarkan bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan itu sama seperti ranting anggur yang kering itu. Dikatakan gak bisa dipakai apa-apa. Bahkan untuk gantungan di dapur peralatan rumah tangga juga gak bisa dipakai. Mungkin beda dengan pohon yang lain. Kalau pohon kelapa bukan hanya buahnya yang bisa dipakai, batangnya pun bisa. Tapi kalau anggur ini gak bisa dipakai apa-apa. Kalau dia gak menghasilkan buah ya sudah. Akhirnya apa? Dikumpulin. Bukannya dikumpulin, ya juga dibakar. Kenapa? Kalau dikumpulin aja, itu juga menghabiskan tempat. Akhirnya dibakar supaya apa? Nggak menghabiskan tempat dan nggak ada gunanya. Nah, kalau kita melihat dalam Yeskil pasal ke-15 4, Tuhan berkata demikian, sungguh kayu itu yang menggambarkan bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan, dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan bagian tengahnya menyala. Masih bergunakah itu untuk membuat sesuatu? Bapak Ibu, ya lagi. Yang jadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah selama ini hidup kita ini produktif? Apakah selama ini kita memiliki sikap bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? Apakah selama ini kita mengelola dan mengembangkan baik itu waktu, uang, talenta, karunia dengan bertanggung jawab sesuai dengan maksud Tuhan
mempercayakannya kepada kita? Atau selama ini kita menggunakannya sesuka hati kita? Kita menggunakannya sesuai dengan keinginan kita, tanpa melibatkan Tuhan sama sekali di dalam mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup yang maksimal, bukannya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga hidup yang produktif, tetapi juga hidup yang senantiasa segar. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, hidup yang senantiasa segar di sini adalah kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan di sekitar kita. Damai sejahtera dan sukacita serta kebahagiaan dari para pengikut Kristus itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh apa yang kita alami oleh keadaan di sekitar kita, tetapi ditentukan sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Orang yang hidup maksimal, dia pasti akan memiliki hidup yang bersemangat, yang bergairah di setiap musim kehidupan. Itulah orang-orang yang memiliki hidup yang senantiasa segar. Ini dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kita membandingkan Yohanes pasal 15 ayat ke-5 dan ke-6. Ayat ke-5 dikatakan rantingnya ini yang menempel kepada pokok duri menghasilkan buah. Artinya mau ada hujan, mau ada panas terik, selama ranting ini menempel, carang ini menempel kepada pokok anggur, dia bisa menghasilkan buah. Seger ini carangnya. Mau hujan maupun panas gak ada masalah. Namun kalau kita melihat di ayat yang ke-6, ini ada ranting yang terpisah dari pokoknya, gak punya relasi dengan pokok anggurnya, dia mau hujan maupun panas pasti kering. Pasti kering dia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya orang yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan di sekitar. Keadaan sekitar tidak menentukan apa yang terjadi dalam dirinya. Tetapi relasi dengan Tuhan itu yang menentukan apa yang ada di dalam dirinya. Itulah orang yang senantiasa segar. Saya diingatkan dengan satu kisah dari seorang tokoh yang luar biasa. Yang pernah saya bagikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby ini lahir dari keluarga miskin di kota New York, Amerika Serikat 200 tahun yang lampau. Di usia 6 minggu, Fanny Crosby ini mengalami demam. Dia masih bayi, usia 6 minggu. Sehingga orang tuanya membawa ke dokter. Ternyata ketika sampai di tempat dokternya nggak ada. Yang ada asistennya. Dan ternyata asistennya ini ketika mengobati Fanny Crosby, yang karena demam matanya itu bengkak Bapak Ibu. Dia meneteskan obat keseleo ke mata Fanny Crosby. Hal ini menyebabkan Fanny Crosby itu buta dua-duanya, buta total. Di usia 6 minggu. Ketika Fanny Crosby berusia 1 tahun, ayahnya meninggal dunia, jadi yatim. Fanny Crosby masuk ke sekolah tunanetra dan dia mengambil juga musik. Sehingga akhirnya Fanny Crosby bekerja sebagai guru musik. Dia bertemu dengan suaminya, calon suaminya kemudian menikah. Dan ketika melahirkan anak pertama, anak ini meninggal dunia. Coba kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada di posisi Fanny Crosby. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu saudara-saudari? 6 tahun matanya buta gara-gara keteledoran orang lain. Kalau saya ya mungkin saya ingat tuh seumur hidup itu orangnya. Kalau perlu balas dendam. Gak salah apa-apa kok. Dia yang teledor, tetesin obat keseleo. Buat saya buta seumur hidup. Saya akan mungkin kecewa. Ayah meninggal dunia waktu umur 1 tahun. Anak juga meninggal dunia.
Tetapi Fanny Crosby tetap hidup di dalam imannya. Dia nggak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, tetapi sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahteranya dari Tuhan itu. Karena dia punya relasi yang akrab dengan Tuhan, selalu memenuhi dirinya. Dia tidak tergantung dengan keadaan di sekitar dan dia tidak ditentukan oleh apa yang terjadi dengan dirinya. Dan suatu ketika Fanny Crosby ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini ngomong kepada Fanny Crosby, waduh sayang ya, Tuhan gak menyembuhkan kamu. Maksudnya buat mujizat mencelikan mata si Fanny Crosby. Sayang ya, Tuhan kok nggak menyembuhkan kamu. Padahal kamu punya begitu banyak talenta. Tapi ini dikatakan oleh Fanny Crosby kepada hamba Tuhan tersebut. Dikatakan demikian, if I had a choice, I would still choose to remain blind. For when I die, the first face I will ever see will be the face of my Savior. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Jika aku punya sebuah pilihan, aku memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku meninggal, wajah pertama yang kulihat adalah wajah Juru Selamat. Wow. Dia tidak menyalahkan Tuhan, nggak menyembuhkan dia. Dia nggak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tidak depresi. Karena dia senantiasa segar di dalam Tuhan. Relasi yang sedemikian akrab sehingga hidupnya tidak ditentukan oleh keadaan sekitar, namun oleh relasi akrab dengan Tuhan. Fanny Crosby semasa hidupnya menghasilkan 8.000 lagu himne. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Bukan 8 lagu, bukan 80, bukan 800, 8.000 lagu. Produktif. Dalam salah satu lagu yang sampai saat ini dinyanyikan oleh, semua lagu yang banyak lagu dinyanyikan oleh banyak gereja. Dan salah satunya yang terkenal yang paling banyak dinyanyikan oleh gereja itu adalah Blessed Assurance. Keyakinan yang pasti, keyakinan yang teguh. Saya akan coba nyanyikan itu. Nanti Bapak Ibu kalau tahu lagu ini silakan nyanyi sama-sama dengan saya. Oke? Oke? Dibantu sama singer juga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ketika Fanny Crosby mengarang lagu ini, aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Apakah matanya disembuhkan? Ketika Fanny Crosby menyanyikan lagu ini, dia tetap dalam keadaan yang sama, matanya buta. Dia dalam keadaan yang sama, kehilangan anaknya. Dia dalam keadaan yang sama. Harus mengalami berbagai masa-masa yang tidak mudah. Tetapi di saat masa-masa yang tidak mudah itulah dia bernyanyi, aku bernyanyi
bahagia. Di masa-masa yang tidak mudah itu dia bisa mengatakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Karena hidupnya senantiasa segar akibat relasi yang akrab dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sudah memiliki hidup yang maksimal akibat relasi yang akrab dengan Tuhan? Apakah selama ini hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sesuai dengan rencana Tuhan? Hidup yang produktif dan hidup yang senantiasa segar. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bisa memiliki hidup yang maksimal, kunci yang paling utama adalah membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Mari setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Mari setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Izinkan terjadi komunikasi dua arah, jangan hanya satu arah, jangan hanya kita saja yang memanjatkan doa kita kepada Tuhan, jangan. Izinkan juga Tuhan berbicara kepada setiap kita. Karena kalau kita semakin akrab dengan Tuhan, saya percaya hidup kita akan semakin produktif, hidup kita akan semakin sesuai dengan rencana Tuhan, dan hidup kita akan senantiasa segar. Dengan demikian, setiap kita akan memiliki hidup yang maksimal. Mari kita datang kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mari kita izinkan Tuhan berurusan secara pribadi dengan kita.
Dengarkan apa yang Tuhan sampaikan, renungkan apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mari setiap kita meresponi firman Tuhan tersebut dengan berdoa kepada Tuhan di waktu teduh ini. Baik itu pengakuan kita, baik itu permohonan kita, baik itu komitmen kita tentang apa yang ingin kita lakukan untuk meresponi firman Tuhan ini. Mari kita masing-masing pribadi datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni jika selama ini kami mengabaikan relasi yang akrab dengan Engkau. Sehingga tidak heran hidup kami tidak maksimal. Hidup kami tidak produktif. Hidup kami tidak bisa senantiasa segar, tapi justru dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami. Hidup kami tidak sesuai dengan rencanamu, tetapi sesuai dengan keinginan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami. Berikan kami komitmen, berikan kami kekuatan untuk membuat komitmen dalam membangun relasi akrab dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang maksimal. Hamba juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Baik itu masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah usaha, pekerjaan, masalah keuangan, masalah studi, masalah kesehatan. Hamba berdoa, mohon Tuhan sendiri yang menolong setiap jemaat-Mu. Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melakukan mujizat dan Tuhan sendiri yang mencurahkan kuasa-Mu atas hidup jemaat-Mu. Sehingga Tuhan yang melepaskan setiap jemaat-Mu dari segala beban pergumulan. Kuatkan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita menyiapkan diri kita untuk memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Silakan bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, bahwa hidup kami harus berkenan kepadamu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berbuah dan maksimal Tuhan.
Biarlah Tuhan terus Tuhan, Kau pakai kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengar Tuhan, tapi kami melakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan Tuhan. Kau berkati setiap persembahan ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Kau telah berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan persembahan Tuhan. Yaitu persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan misi dan persembahan janji iman kami. Biarlah itu semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari saudara kita mengarahkan hati dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, iman kami sepakat dengan surga. Bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, Engkau buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati tokomu, dan Tuhan akan memberkati keluargamu dan kesehatanmu. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, sangat baik. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku sempurna anugerah